Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah bil qabul tamami kulli sulad wa ma'mul salisan zahiran wa batinan fid din wa dunya wal akhirah dafi'atan li kulli syar jalibatan li kulli khair lana wa ahbabina wa liwalidina wa limasaikhina fid din ma'al lutfi wal afiyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Galal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumih wa bikum fiddarini amin. Radiyallahu ankum. Hadirin rahimakumullah, kajian kita masih di halaman 76. Wal bakhilu, itu ya, wal bakhilu alladzi la yubali min aina yajma'ul mala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma talafa malun fi barrin wala bahrin illa biman izzakati wa syaribul khamri al mudminu alaiha. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, man syariba khamran kharaja nurul iman min jawfihi. Rawahu Tabrani. Summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Iblis, fakam a'da'uka min ummati. Qala ay Iblis li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, a'da'i isruna nafaran awwaluhum anta ya Muhammad, fa inni ubghiduka wa ubghidu ahla baitika wal alimul amilu bil ilmi ay wasairul abrar wa hamilul qur'ani ay hafizuhu iza amila bima fihi. Qala sallallahu alaihi wasallam, hamalatul qur'an urafa'u ahlil jannah yaumal qiyamah was-suhada'u quwwadu ahlil jannah wal anbiya'u sadatu ahlil jannah wal mu'adzinu lillah bi khamsi salawatin. Qala sallallahu alaihi wasallam, al mu'adzinu al mukhtasibu kasyahidil mutasahhiti fi damihi iza mata lam yudawwad fi qabrihi. Al mu'adzinu alladhi arada bi adhanihi wajhallahi lahu ajrun ka ajri syahidi wa la ta'kuluhul ardu wa muhibbul fuqara'i wal masakin wal yatama. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala al julusu ma'al fuqara'i minat tawadu'i wa huwa min afdalil jihad. Rawahu Dailami. Wa ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, likulli syai'in miftah wa miftahul jannati hubbul masakin wal fuqara. Rawahu Ibnu La'alin. Wa dhu qalbin rahimin fi jami'i umuri ibadillah la siyama ahlil ma'asi wal mutawadhi'u lil haqq. Qala al-Qusairi, wa tawadu'u huwal istislam lil haqq wa tarkul i'tiradi 'alal hukmi wa sabun nasa'a fi ta'atillahi ta'ala isabun muti'un lillah minas sigar ilal kibar wa akilul halal. Qala Ibnu Abbas, la yaqbalullahu salatan mri'in fi jawfihi luqmatan haram
wasabbani al-mutahabbani fillah ay ila ayyamuta wal harisu ay al-muhafizu ala salatin fil jamaah. Qala sallallahu alaihi wasallam sallu khalfa kulli birrin wa fajir walladhi yusalli bil lail wan nasu niyam ila akhir. Hadirin yang kesembilan, orang yang menjadi kekasihnya iblis, orang yang menjadi kesukaannya iblis. Al-bakhil, orang yang pelit, orang yang kikir. Alladzi la yubali, yang dia tidak peduli. Min aina yajma'ul mala, dari mana dia mengumpulkan harta, apakah yang halal, yang haram. Dia tidak lihat lagi antara yang halal dan haram. Dia kumpulkan harta dengan sebanyak-banyaknya, sekalipun orang yang diambil hartanya itu menderita. Yang penting koceknya penuh, keinginannya terpenuhi. Ini orang bakhil yang seperti ini adalah yang disukai oleh iblis, laknatullah alaihi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma talafa malun, tidak akan rusak harta, tidak akan hancur harta, fi barrin, di daratan, wala bahrin, dan tidak juga di lautan, illa biman zakah, kecuali orang-orang yang tidak membayar zakat. Hadirin, orang-orang yang punya usaha di darat, apakah dia punya lahan peternakan, pertanian, dia punya pabrik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Begitu juga dia punya usaha di laut, apa yang dia punya kapal penangkap ikan, dia punya bagan-bagan. Bisa juga dia punya apa itu minyak, ya, nah, yang dibor di tengah laut. Selagi orang itu membayar zakat, harta kekayaan yang dia miliki di darat maupun di laut tidak akan hancur, tidak akan rusak. Tapi kalau seorang pengusaha, orang yang punya usaha, yang hartanya sudah membayar zakat, ini dikhawatirkan hartanya itu akan hancur. Allah berlepas diri dari orang-orang bakhil seperti ini. Berikutnya, orang yang menjadi kekasih iblis, syaribul khamri al-mudminu 'alaiha, orang yang minum khamar dan sejenisnya. Kalau dulu yang namanya khamar cuma diperas, perasan anggur, perasan macam-macam buah. Tapi di era modern seperti ini, yang namanya khamar itu sudah banyak macam ragamnya. Ada yang berbentuk serbuk, ada yang berbentuk kristal, ada yang berbentuk rempah-rempah. Sekarang ada lagi yang pakai di kopi, ya, kopi. Ada yang di permen, macam-macam hadirin sekalian. Yang ujung-ujungnya setiap orang yang mengkonsumsi barang tadi, tingkat kesadarannya itu akan hilang. Ini orang yang meminum khamar. Orang-orang yang minum khamar dan terus-menerus minum khamar, mereka ini menjadi kekasihnya iblis. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sariba khamran,
Siapa orang yang minum khamar, kharaja, keluarlah nurul iman, cahaya iman, min jaufihi, dari dalam hati sanubarinya yang dalam, dari lambungnya, dari dadanya, dari dalam dirinya. Jadi khamar ini juga bisa menjadi penyebab iman seseorang itu lepas dari dadanya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kadang dianggap biasa-biasa aja. Banyak keluarga kita, banyak saudara kita yang beragama Islam kelihatannya mengkonsumsi barang haram ini biasa-biasa saja. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Padahal bisa merusak iman, bahkan bisa lepas iman dari dadanya tanpa disadari. Ini yang model begini kudu nyampur, ya. Saudara kita yang model begini kudu nyampur. Jangan udah nggak ngerti atau pola-pola kagak tahu dan lain sebagainya. Enak aja kayaknya mengkonsumsi barang-barang yang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kita doain biar Allah berikan kesadaran. Kadang ada orang yang usianya sudah lanjut, masih saja Allahu Akbar kayak anak muda, masih suka mabok. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Rawahu Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Sumagalan Nabi sallallahu alaihi wasallam li iblis. Kemudian Nabi bertanya lagi kepada iblis, "Fakam a'da'uka?" Berapa banyak musuh-musuhmu hai iblis, min ummati, dari umatku. Kala iblis menjawab, ai iblis di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'da'i isruna nafaran. Musuh-musuhku ada 20 orang. Awwaluhum anta ya Muhammad. Yang pertama engkau ya Muhammad. Langsung iblis. Fa inni ubghiduka. Sungguh aku membenci kepada kamu. Ay wa ubghidu ahla baitik, dan aku juga benci kepada ahli baitmu. Kenapa Nabi Muhammad jadi musuh iblis yang pertama? Karena beliaulah yang memberikan bimbingan petunjuk kepada umat manusia. Terlebih beliau diutus oleh Allah rahmatan lil alamin. Rasulullah yang akan membimbing manusia dari berbagai macam jurang kehancuran, dari bujuk rayu iblis yang maunya iblis manusia menjadi pengikut-pengikutnya. Nabi meluruskan, Nabi menjelaskan dengan tegas, jangan suka mengikuti jejak langkah yang namanya iblis. Iblis itu musuh yang nyata bagi kita kaum muslimin. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Jangan kalian ikuti jejak langkah setan. Jangan kalian ikuti jejak langkah iblis. Sesungguhnya setan dan iblis itu adalah musuh yang nyata bagi kalian. Berulang kali saya katakan iblis itu setan ada dua macam. Setanul jinni dan setanul insi. Setan yang berbentuk jin, yang selalu bikin kita was-was, yang selalu bikin kita ragu-ragu. Kita zikir dia lari, kita kosong dia balik lagi. Yang kedua setanul jinni, setan yang berbentuk manusia. Ini jauh lebih jahat, jauh lebih jahat daripada setanul jinni. Sebab di mana aja dia berada, bisa di masjid, bisa di musola, bisa di majelis taklim, di parlemen, di yang namanya istana negara. Banyak sarangnya yang namanya iblis. Ini yang berbentuk manusia. Susah melawannya. KTP-nya sama sama kita. Ya, sama-sama Islam.
cuman hatinya kagak. Lahiriahnya kelihatannya Islam, hatinya menentang Islam. Nah, ini yang paling jahat. Jadi kalau ada orang ngajak kita berbuat jahat, ada orang ngajak kita berbuat maksiat, itu namanya iblis. Jangan ditemenin. Fattakhiduhu aduwan. Jadikan setan sebagai musuh, jangan jadiin teman. Ini kita tahu orangnya suka maksiat, kita temenin yang begitu. Wah, berbahaya, bisa kita keseret ke dalamnya. Nah, jadi yang pertama musuh iblis. Iblis sendiri yang mengatakan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua wal alim, orang alim. Al-amil bil ilmi, yang mengamalkan ilmunya. Orang yang alim, ilmu yang dia milikinya, dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Baik dengan cara dia mengajarkan kepada orang-orang yang belum mengerti agama. Orang yang belum mengerti agama diajarkannya dengan sabar, dengan tekun. Subhanallah. Di samping dia mengajarkan kepada orang-orang yang membutuhkan, orang-orang yang ingin belajar juga, dia mengamalkan ilmu yang dia milikinya. Subhanallah. Nih hadirin. Nah, ini jadi siapa orang alim yang begini? Nah, jadi musuh iblis. Karena mereka ini adalah warasatul anbiya, pewaris Nabi. Tuh. Berikutnya wasairul abrar, dan juga seluruh orang-orang yang suka berbuat kebaikan. Nah, itu juga menjadi musuh iblis. Wahamilul Quran, yang ketiga hafiduhu, orang yang menghafal Al-Quranul Karim. Idza amila bima fihi, apabila dia mengamalkan dengan apa yang ada di dalamnya. Seluruh kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran, di samping dia hafal, dia amalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Subhanallah. Nih hadirin sekalian, kan banyak juga orang-orang yang hafal Quran tapi dia nggak ngapain, nggak ngamalin tuh. Ini orang yang hafal Quran yang dia mengamalkan kandungan-kandungan yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim, tentunya sesuai dengan kemampuannya. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamalatul Quran, orang-orang yang hafal Quran, urafa'u ahlil jannah, adalah orang-orang yang dikenal, orang-orang yang terkenal di kalangan ahli surga. Allahu Akbar. Dia punya ciri khusus, punya ciri sendiri. Tuh. Yaumal kiamah, pada hari kiamat. Wasuhada'u quwwadu ahlil jannah. Para orang-orang yang mati syahid menjadi pemandu ahli surga. Wal anbiya'u sadatu ahlil jannah, sedangkan para nabi menjadi sadatnya, tuan-tuannya, imam-imamnya ahli surga. Ya Rabb. Nih, berikutnya yang menjadi musuh iblis, wal muadzin lillah. Muadzin, orang yang azan, yang azannya karena Allah, fi khamsi salawatin, dalam salat 5 waktu. Ya Rabb. Imamnya belum datang, ya, yang lainnya belum datang, muadzinnya udah datang duluan. Tuh, ya, apalagi suaranya cakep, suaranya jelek aja masih cakep juga, ya. Tuh, subuh jam 4 lewat 6 menit, belum jam 4 dia udah datang, manis banget, ya, itu cakep banget. Ini yang azannya karena Allah, wala ini wala itu lillah. Sampai-sampai qala sallallahu alaihi wasallam,
Bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-muhtasibu al-muadzin al-muhtasib. Muadzin, orang yang mengumandangkan suara azan yang tulus karena Allah dalam salat 5 waktu. Ketika masuk waktu zuhur dia kumandangkan suara azan. Maghrib, isya, subuh dia kumandangkan suara azan. Azannya karena Allah Subhanahu wa taala. Kasahidi, taubahnya seperti orang yang mati syahid. Al-muttasahiti fi damihi, yang darahnya terus mengalir, bekas goresan pedang, bekas yang namanya ditombak, bekas anak panah yang menempel di tubuhnya, mengalir terus. Kasahidil mutasahiti fi damihi, ya Rabb. Idza mata, kalau meninggal dunia ni si muadzin, lam yudawat fi qabrihi, tidak akan dimakan oleh belatung di dalam kuburnya. Cuman sekarang muadzin pakai bayaran, apalagi hari Jumat ya, kalau gak dibayar dia kagak dateng. Lagi duitnya ada. Kalau dulu nggak dibayar gak ada duitnya, kan begitu. Kagak. Emang kudu dipikirin sama DKM-nya kan begitu. Kalau merebut nih yang azan, dia yang gelar karpet, dia yang azan, kewalahan. Nah, kan begitu ya. Tuh, ya. Jadi muadzin seperti di kantor-kantor itu kita khotib doang. Dan imamnya sendiri. Ada imamnya, ya. Ada muadzinnya lain. Muadzinnya ini kadang-kadang tuh dari PT IKI itu, ya, muadzin imamnya itu. Ya. Seperti di kantor-kantor, ya Rob. Cuman kita ngeri kalau sekarang dibayar, terus dulu nggak dibayar lagi. Tapi harus dibersihin ya, harus dibersihin billah karena itu kewajiban DKM kan begitu ya, kewajibannya itu ya. Dipikirin muadzinnya cakep juga. Itu dia kalau orang-orang dulu bilang, guru-guru kita bilang dikasih sekarang, ntar nggak dikasih di sono. Jangan sampai ya, biar di sono di sini dikasih, di sono dikasih juga, gitu ya. Jadi orang yang ini muadzin yang meninggal dunia yang tulus karena Allah tidak akan dimakan oleh belatung di dalam kuburnya. Ay al-muadzin, yakni muadzin alladzi arada bi adzanihi, yang dia menginginkan dengan azannya itu wajah Allah, semata-mata mencari ridha Allah. Lahu, baginya, ajrun, pahala, ka ajris syahid, seperti pahala orang yang mati syahid. Wala ta'kuluhul ardu, dan tidak memakan akan dia itu si muadzin, yakni oleh bumi. Kan banyak ya, kalau ada pemindahan kuburan ya, kita lihat jenazah yang sudah sekian puluh tahun dan sekian belas tahun, itu kain kafannya masih bersih banget ya, tuh masih putih bersih. Ada yang baru berapa menit ya dikuburin, salah kuburin, nah digali lagi udah angus gosong rumahnya. Iya, dinding harinya gosong, jenazahnya gosong, kan begitu. Itu baru hitungan menit. Ada yang hitungan jam Allah perlihatkan di dunia ini tuh, ya. Berikutnya hadirin sekalian, yang menjadi musuh iblis, wa muhibbul fuqara wal masakin wal yatama. Orang-orang yang mencintai kepada orang-orang fakir, orang yang cinta kepada orang-orang miskin, dan orang-orang yang cinta kepada anak-anak yatim. Ya Allah. Tuh, ya. Ini iblis sangat-sangat tidak suka kepada orang-orang yang menyayangi,
yang mengasihi kepada fuqara dan masakin juga anak-anak yatim. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala, diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-julusu, duduk ma'al fuqara, bersama orang-orang fakir, minat tawadu, sebagian dari sifat tawadu. Kalaupun umpamanya kita orang yang dianugerahkan harta yang banyak jadi orang kaya, Allah anugerahkan kita ilmu yang banyak jadi seorang ilmuwan, Allah anugerahkan kita jabatan pangkat di dalam pemerintahan jadi penguasa. Tapi karena rupanya Allah memberikan nur ke dalam hati sanunya yang hati yang dalam, tidaklah kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya menyebabkan dia jadi sombong, tidak. Dia duduk bersama berjamaah dengan fuqara masakin. Dia duduk bersama dengan orang-orang yang namanya anak-anak yatim. Yang terngiang di benaknya, toh harta ini gak bakal dibawa mati, jabatan gak bakal dibawa mati, semua titipan amanah sebentar akan ditinggalkan. Kecintaannya justru dengan hartanya yang banyak, dengan jabatannya yang tinggi, kekuasaannya yang lebar, dimanfaatkan untuk membantu fuqara dan masakin. Subhanallah. Ini yang luar biasa, bukan dimusuhin ya, yang namanya anak yatim, orang-orang miskin tuh. Pengennya iblis agar orang-orang mukmin itu jadi fakir. Kalau terus-terusan mereka itu tertekan di bidang ekonomi, hadirin sekalian, mereka akan mudah dimurtadkan. Nabi sendiri sudah memberikan sinyalemen kadal fakru ayyakuna kufra. Ya, kefakiran itu bisa mendorong seseorang itu jadi kafir, murtad. Tuh nih hadirin sekalian, kayaknya upayakan dan usahakan jangan kita tinggalkan anak-anak kita dalam keadaan lemah fisiknya, lemah ilmunya, lemah hartanya. Itu kata-kata di'afan itu ditafsirkan dalam 3 hal. Fisiknya, artinya sejak hamil sang ibu dirawat betul kehamilannya, dia pelihara, dia makan makanan yang bergizi, yang berprotein, yang halal, dengan harapan anaknya bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang sehat, menjadi anak-anak yang kebanyakan orang diwariskan ilmu, dia didik anak-anaknya. Nih, sebaik-baik harta warisan kata Sayyidina Ali adalah ilmu. Yang ketiga harta. Harta. Kitanya bapaknya harus berusaha mencari harta yang banyak yang halal. Buat siapa? Buat anak-anak kita. Jangan kitanya terlalu santai, udah kita susah, kemudian anak-anak kita ntar lebih susah lagi, lebih berat lagi. Jangan. Cukup yang susah kita, anak-anak kita kalau bisa jangan susah. Mereka lebih baik dari kita, baik pendidikannya, ilmu pengetahuannya maupun ekonominya. Dan itu harus kita bangun sejak dini. Ini buat bapaknya, jangan kita jadi bapak yang culas. Kita ini orang Islam rada-rada malas. Ya rada-rada malas, culas, ya termasuk saya. Kita berlindung kepada Allah ya. Allahumma inna na'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni. Kadang-kadang mengeluh mulu tuh. Apalagi musim hujan begini, ngeluh mulu, malas, alasannya banyak banget. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah, itu ada di kita semua. Kita singkirin itu. Wa bukhibul fuqara wal masakin wal yatama. Ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al julus mal fuqara min at tawadu.
wa huwa min afdalil jihad. Nah, itu termasuk jihad yang paling afdal, termasuk jihad yang paling utama. Ya, membantu mereka fuqara, masakin dan anak-anak yatim. Rawahu Tirmidzi. Wa ruwiya, dan diriwayatkan juga annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli syai'in miftah, bagi tiap-tiap sesuatu ada kuncinya. Wa miftahul jannah, dan kunci surga itu hubbul masakini wal fuqara'i, mencintai orang-orang miskin dan orang-orang fakir. Itu ya. Kenapa mesti mencintai mereka, orang-orang fakir dan miskin? Li'annahum, karena bahwasanya mereka itu adalah kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orangnya bersahaja, ibadahnya tekun, sabarnya luar biasa. Oleh karenanya Nabi sangat-sangat mencintai kepada mereka itu. Rawahu Ibnu al-Alim. Berikutnya orang yang menjadi musuh iblis, wadhu qalbin rahim, orang yang punya hati penyayang. Orang yang punya hati penyayang kepada seluruh makhluk, terlebih kepada sesama umat manusia. Fi jami'i umuri ibadillah, itu terhadap keseluruhan urusan-urusan hamba Allah subhanahu wa ta'ala. La siyama, tidak apa itu, la siyama, tidak peduli ahlil maksiat, kepada ahli maksiat. Kepada ahli maksiat pun dia sayangi, dia kasihi. Barangkali karena lingkungan, karena tekanan di sana sini yang menyebabkan dia itu berbuat maksiat. Jadi enggak dimusuhin, la siyama ahlil maksiat. Tuh orang-orang maksiat juga ya dikasihi, disayangi. Zu qalbin rahim. Tuh. Orang yang seperti ini yang perlu bantuan, yang perlu pertolongan dari kita. Wal mutawadi'u lil haq. Berikutnya yang menjadi musuh iblis, orang yang merendahkan diri terhadap kebenaran. Dalal Qusairi, berkomentar Tuan Guru Qusairi, wat tawadu'u, yang namanya tawadu itu wal istislam, yaitu menerima lil haq, terhadap kebenaran. Wa tarkil i'tirad, dan meninggalkan membantah, berpaling alal hukmi, terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Hukum-hukum Allah yang sudah Allah tetapkan di dalam Al-Quranul Karim, tidak ada yang dia bantahnya, tidak ada yang dia tinggalkannya. Dia tetapkan, dia jalankan seluruh hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Subhanallah, ini luar biasa. Kadang-kadang kan kita protes dulu ya, ngamalin kagak, protes mulu, ini berat, macam-macam hadirin sekalian tuh. Nah, orang yang menerima terhadap kebenaran yang datang dari Allah, yang datang dari Rasulullah, ini menjadi musuh iblis. Maunya iblis kita kaum muslimin, setiap ada perintah yang berkenaan dengan hukum Allah, kita tinggalin, kita langgar. Maunya iblis. Kayaknya dalam kehidupan pribadi kita harus berusaha untuk mengamalkan hukum Islam. Kalaupun di negara-negara yang landasan apa itu negaranya adalah Pancasila. Sebagai manusia pribadi tidak, hadirin sekalian, kita harus melaksanakan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kan begitu. Ada yang fasikun. Siapa orang yang tidak apa itu
melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala, dia dikategorikan orang yang kafir, orang yang fasik, orang munafik. Ayat-ayatnya kan begitu, semuanya ada. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kita dalam manusia pribadi tetap mengamalkan yang namanya hukum Allah. Kalau kita mengamalkan hukum Allah, sudah pasti mengamalkan yang namanya Pancasila. Orang yang mengamalkan Pancasila belum tentu melaksanakan hukum Allah. Logikanya kan begitu. Tapi orang-orang sekuler nggak suka kan begitu ya. Tapi sebagai manusia pribadi Muslim, kita harus fanatik dengan agama kita yang berlandaskan kepada Al-Quranul Karim dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Di samping kita pribadi, ajak minimal keluarga kita, istri kita, anak-anak kita untuk melaksanakan hukum Allah sesuai dengan kemampuan kita. Tuh. Nih nyambung gak nih? Tuh, ya. Jangan ikut-ikutan, kita nggak boleh ya. Kira harus punya sikap, harus fanatik dengan agama kita. Orang di luar agama kita juga mereka seperti itu, fanatik dengan agama mereka. Silakan, itu urusan mereka, urusan kita, urusan kita. Lakum dinukum. Dalam bermuamalah masyarakat yang lain lagi, ada lagi landasan hukumnya. Kalau kita ditinggal di sebuah negara yang kayak kita nih, yang agamanya macam-macam, ada bisa jalan kan begitu, kan ada norma-normanya, ada aturan-aturannya itu ya. Wasabun, dan pemuda, juga pemudi, nasa'a yang tumbuh berkembang fi ta'atillahi ta'ala, di dalam berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, anak-anak muda yang taat kepada Allah ini menjadi musuh iblis. Anak-anak muda yang biasanya syahwatnya, nafsunya begitu tinggi, tapi karena dia lingkungannya itu lingkungan yang mengamalkan nilai-nilai ajaran agama, nafsunya itu bisa dikendalikan. Karena banyaknya milieu yang di sekitarnya mengamalkan ini. Beda hadirin sekalian dengan orang-orang yang di jalanan kan begitu. Kayaknya yang paling aman punya anak masukin pesantren deh. Karena di lingkungan di situ adalah orang-orang yang berbicaranya selalu setiap hari itu adalah ilmu, kumpulnya dengan orang-orang saleh. Soal berhasil atau tidak lain urusannya. Usaha sudah ada namanya itu, keinginan kita sudah ada untuk menyelamatkan anak kita baik sekarang maupun nanti. Nah, anak-anak muda yang tumbuh berkembang dalam berbuat taat kepada Allah ini menjadi musuh iblis. Isabun muti'un, pemuda yang taat lillah kepada Allah, minas sigar ilal kibar, dari sejak kecil sampai dewasa, sampai tua. Tuh. Ini cakep banget. Kayaknya sering saya mengutip hadis qudsi. Sering saya punya guru, kita punya guru membacakan hadis ini ketika beliau masih hidup ya. Kata beliau, kalau mau lihat malaikat di muka bumi ini, lihat anak-anak muda. Anak-anak muda yang keluar masuk masjid, yang keluar masuk musola, yang mereka pakai baju koko, pakai kain sarung, pakai kopiah, keluar masuk masjid, bolak-balik mundar-mandir masuk masjid. Kata Allah dalam Al-Quran, ayyuhasabut tariku sahwatahu anta indi kaba'di malaikati. Allah yang bilang, ayyuhasab, wahai pemuda dan pemudi, ayyuhasabut tariku sahwatahu, yang meninggalkan sahwatnya, yang meninggalkan berbagai macam keinginan syahwatnya itu dia tinggalin. Anta indi, engkau di sisiku, kaba'di malaikati, taubahnya seperti sebagian para malaikatku. Subhanallah. Yang biasanya anak muda hura-hura, kumpul suni, groyok sini kan begitu.
sebentar dia tawuran semua, tawuran sini, enggak, dia pergi ke masjid, dia pergi ke musala, subhanallah, dia berjamaah, ya, indah hadirin sekalian. Wallahu a'lam bissawab. Udah sampai sini dulu ya. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua. Tuh, dikit-dikit, insyaallah sebentar lagi habis di kitab ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukra 'alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait. Qulu jami'an astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim min kulli dhanbin azim wa atubu ilaih. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.